Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Karmila, prodi Ilmu Hadis semester 7, jurusan Usuluddin UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, ingin membuat dan menjelaskan tentang biografi Nabi Abad, pemikiran Nabi Abad dalam bidang hadis, komentar ulama tentang pemikirannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nabi Abad biografi singkatnya. Nabi Abad lahir pada 31 Januari 1897 di Mardin, yang di waktu itu bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah. Keluarganya berpindah-pindah dari Mardin ke Mosul, kemudian ke Baghdad dan akhirnya ke Bombay, India. Ia menempuh pendidikan di India, memperoleh gelar sarjana BA dari Isabella Tarbun College Lucknow pada tahun 1919. Kemudian pada 1923 pindah ke Amerika Serikat dengan memperoleh gelar MA dari Boston University pada tahun 1925. Tahun 1933 bergabung dengan Oriental Institute of the University of Chicago untuk studi doktoral, dan akhirnya menjadi profesor di sana, atau menjadi wanita pertama yang menjadi profesor di institut tersebut. Pada 1949, ia wafat pada 15 Oktober 1991 di Chicago, Amerika Serikat. Keahlian utamanya papirologi atau kajian naskah kuno, paleografi atau tulisan kuno, dan studi Islam dan Arab awal. Pemikiran Nabi Abad dalam bidang hadis. Nabi Abad bukanlah seorang ulama hadis tradisional dalam arti keilmuan klasik Islam, melainkan seorang orientalis ilmuwan barat yang terjun ke studi manuskrip Arab dan kemudian mengemukakan pemikiran penting terkait kehadiran, penulisan, dan pertumbuhan periwayatan hadis. Berikut pokok-pokok pemikirannya. Yang pertama, keberadaan penulisan hadis sejak awal. Nabi Abad menegaskan bahwa meskipun periwayatan hadis banyak dilakukan secara lisan, sudah terdapat penulisan sejak hadis masa sahabat dan tabi'in. Sebagai contoh, ia merujuk bahwa beberapa sahabat dan murid sahabat sudah menulis hadis walaupun mungkin belum dalam skala besar. Ia menjawab argumen orientalis dengan seperti Ignaz Gosliher yang menyatakan bahwa periwayatan hadis yang besar baru muncul kemudian dan dikaitkan dengan pemalsuan karena tidak ada dokumen tertulis. Abad menolak klaim bahwa tulisan hadis tak ada sejak awal. Ledakan isnad atau rantai periwayatan dan teori tentang pertumbuhan isnad. Abad memperkenalkan konsep eksplosif isnad, bahwa pertumbuhan jumlah perawi dan jalur periwayatan hadis terjadi secara cepat dalam bentuk deret geometris dari sahabat dan tabi'in ke generasi berikutnya. Dengan analogi, misalnya satu sahabat meriwayatkan kepada dua tabi'in, masing-masing meriwayatkan kepada dua lainnya, dan seterusnya sehingga muncul banyak jalur isnad dalam waktu relatif singkat. Tujuannya menolak argumen bahwa ledakan isnad hanya bisa terjadi jika banyak pemalsuan, karena menurut Abad, ledakan itu merupakan konsekuensi alami dari banyaknya perawi dan transmisi. 3. Teori isnad family. Abad mengemukakan pemikiran tentang isnad family atau rantai periwayatan keluarga, yaitu bahwa dalam banyak kasus jalur periwayatan hadis melibatkan hubungan kekerabatan atau periwayatan sosial atau perawi, misalnya antara murid dan guru yang berasal dari keluarga atau mawali. Namun ia tersinggung jika teori ini dijadikan satu-satunya sebagai kriteria sahnya hadis. Ia menegaskan bahwa isnad family sendiri bukanlah jaminan otomatis atas keautentikan hadis. Kritik terhadap pendekatan skeptis terhadap hadis. Abad secara khusus menentang pandangan para orientalis yang sangat skeptis terhadap keautentikan hadis. Misalnya Joseph Scott yang
Dalam karya-karyanya mengatakan bahwa sebagian besar hadis baru muncul kemudian dan banyak yang dipalsukan. Abbott mengajukan bahwa terdapat bukti tertulis awal dan jalur isnad yang mengemukakan keaslian. Meskipun demikian, Abbott tidak menerima secara membabi buta semua hadis. Ia menekankan pentingnya penelitian manuskrip, naskah paleografi, dan sejarah tulisan Islam awal untuk membangun nilai status periwayatan. Kedudukan hadis sunnah dalam kajian. Abbott memandang bahwa konsep sunnah termasuk sebagai jamak nabi saja, tetapi dalam sejarah awal menjadi istilah yang lebih luas. Terkadang juga digunakan untuk sahabat dan kalangan pemerintah, menurut interpretasi beliau. Oleh karena itu, ia melihat hubungan baik antara sunnah, hadis, dan praktik hukum administrasi awal Islam sebagai aspek relevan dalam pemahaman perkembangan hadis periwayatan. Komentar ulama terhadap pengkaji studi hadis tentang pemikirannya. Para pengkaji studi hadis dan orientalis yang lebih kontemporer menilai bahwa pemikiran Nabi Abbott memberi koreksi penting terhadap orientalisme yang terjadi skeptis terhadap hadis. Misalnya, artikel mengamati bahwa sebagian besar pandangan termasuk oleh Muhammad Mustafa Al-Azami mirip dengan sebagian ulama hadis klasik yang bahwa pertumbuhan isnad memang terjadi dan isnad famili bukan kriteria tunggal. Namun, ada pula yang mengkritik terhadap pemikirannya, misalnya bahwa teori isnad famili yang diusulkan Abbott dianggap belum sepenuhnya dapat dijadikan pegangan mutu dalam ilmu hadis tradisional, karena banyak aspek kredibilitas perawi lainnya yang harus dipertimbangkan. Beberapa karya skripsi dan riset di Indonesia yang menelaah pemikiran Abbott sebagai bagian dari upaya melawan teoris orientalis hadis yang sangat skeptis dan menilai bahwa pendekatan Abbott lebih optimis terhadap keberadaan periwayatan hadis awal. Dari sisi ulama muslim tradisional, meskipun tidak banyak karya yang secara spesifik mengomentari Abbott secara langsung karena konteksnya orientalis, menurut pendekatan yang diterima sebagai satu kontribusi untuk dialog metodologis antara studi barat dan studi Islam tentang hadis. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih.